Halo semua, selamat datang. Hari ini, yuk kita coba jalan-jalan bareng, jauh ke dalam komputer kita, buat ngintip prinsip-prinsip keamanan yang nggak kelihatan, yang bikin semuanya bisa jalan. Kita akan bongkar mesin ini, lapisan demi lapisan, supaya kita paham apa sih fondasi keamanan yang sebenarnya. Nah, kita mulai dari kutipan ini, karena ini inti dari semua yang akan kita bahas. Pernah kepikiran nggak sih, kalau keamanan yang sesungguhnya itu jauh lebih dalam dari apa yang kita lihat di permukaan, kayak firewall atau antivirus? Ternyata, ini semua tuh soal arsitektur, soal seberapa kokoh fondasi tempat semuanya dibangun. Oke, terus mulainya dari mana nih? Kita mulai dari level paling atas, dari ide bahwa keamanan itu bukan urusan sendiri-sendiri, melainkan sebuah usaha bareng-bareng yang saling nyambung. Nah, konsep ini namanya tanggung jawab bersama. Dan ini ide yang cukup radikal loh kalau dipikir-pikir. Kita kan cenderung ngelihat keamanan komputer kita tuh masalah pribadi ya kan? Tapi faktanya, kita semua pakai internet yang sama, teknologi yang sama, sistem operasi yang mirip-mirip. Artinya, keamanan perangkat kamu itu secara fundamental nyambung ke keamanan orang lain. Intinya, kita semua ini ada di kapal yang sama. Oke, dari jaringan global yang kita pakai bareng-bareng tadi, sekarang kita coba zoom in sedikit lebih dalam. Di mana sih sebenarnya data kita? Ujung-ujungnya semua yang namanya cloud atau awan digital itu kan nyangkut di dunia fisik juga. Data kita itu ada di server, di sebuah gedung, di sebuah negara, dan ya tunduk sama hukum di sana. Nah, di sini nih ada dua konsep yang sering banget ketukar. Padahal bedanya penting banget. Di kiri, lokalisasi data itu simple banget. Ini soal di mana letaknya. Data kamu harus secara fisik ada di negara X. Udah, gitu aja. Tapi yang di kanan, kedaulatan data, itu jauh lebih dalam. Ini soal siapa yang punya kuasa. Ini adalah klaim hukum sebuah negara atas data kamu, nggak peduli servernya ada di mana. Jadi, yang satu soal geografi, yang satunya lagi soal kekuasaan. Beda banget kan? Yuk perjalanan kita lanjut lagi, makin dalam nih. Dari server fisik di sebuah negara, sekarang kita masuk ke dalam arsitektur server itu sendiri. Langsung ke jantung mesin yang menjalankan semuanya. Kutipan ini tuh kayak kebenaran universal di dunia engineering. Kompleksitas itu musuhnya keamanan. Coba deh bayangin, makin banyak komponen di sebuah sistem, ya makin banyak juga celah buat salah atau buat diserang. Nah ini tantangan terbesarnya para arsitek sistem. Gimana caranya bikin sesuatu yang kuat tapi tetap simple? Oke, sekarang kita sampai di otaknya nih, CPU. Pernah nggak sih kamu berhenti sejenak dan mikir gimana caranya satu chip kecil ini bisa ngerjain banyak banget hal sekaligus? Browser kamu kebuka, musik jalan, notifikasi masuk, semuanya jalan barengan gitu aja. Ini bukan sihir, tapi penjelasannya bakal ngebongkar beberapa ilusi yang cerdas. Dan disinilah biasanya orang mulai bingung. Semua istilah yang pakai multi ini kedengarannya mirip. Tapi sebenarnya mereka adalah solusi yang beda banget buat masalah yang sama. Gimana caranya ngerjain banyak hal barengan? Jadi coba perhatiin baik-baik ya perbedaannya. Konsep pertama, ini yang paling kita kenal, multitasking. Tapi ada rahasianya nih. Ini sebenarnya cuma ilusi. Bayangin seorang pesulap cuma punya sepasang tangan. Dia kan cuma bisa nangkap satu bola di satu waktu, iya kan? Tapi karena dia ganti-ganti bola dengan super cepat, dia bikin ilusi seolah-olah semua bolanya ngambang di udara. Nah, persis kayak gitulah cara kerja CPU single core. Dia ganti-ganti tugas dalam hitungan nanodetik, nipu kita biar mikir semuanya terjadi barengan. Terus muncullah multicore. Nah, di sini ilusi-ilusiannya selesai. Kalau tadi multitasking itu satu pesulap yang kerja super cepat, multicore itu kayak ada beberapa pesulap sekaligus di panggung yang sama, masing-masing mainin bolanya sendiri. Setiap inti itu otak independen yang bisa ngerjain tugasnya sendiri. Ini baru namanya pemrosesan paralel yang beneran, bukan trik lagi. Eits, jangan ketukar lagi sama multiprocessing. Kalau multicore itu ibarat beberapa otak dalam satu kepala, nah multiprocessing itu kayak beberapa kepala yang beda-beda, tapi kerja bareng. Bayangin bukan cuma beberapa pesulap, tapi beberapa panggung sirkus yang beda-beda, semuanya kolaborasi buat satu pertunjukan besar. Ini udah levelnya superkomputer deh. Dan yang terakhir ada yang namanya multithreading. Ini tuh intinya gimana caranya jadi lebih pinter kali di dalam satu program aja. Coba bayangin, satu program misalnya browser web kamu, itu satu tugas besar. Nah, multithreading ini ngebolehin browser itu buat mecah dirinya jadi tugas-tugas kecil. Satu thread khusus buat nampilin gambar, satu lagi buat muter video, satu lagi buat ngerespons pas kamu ngeklik sesuatu. Mereka semua bagian dari program yang sama, jadi bikin programnya jauh lebih efisien dan responsif. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling inti dari semua ini. Lapisan paling dalam tempat aturan keamanan paling fundamental dari sebuah komputer ditegakkan. Bisa dibilang ini adalah hukum dasar dari mesin itu sendiri.
Pertanyaan utamanya kan ini, gimana caranya sebuah sistem operasi ngelindungin dirinya sendiri dari program-program yang ya emang tugasnya dia buat ngejalanin program-program itu? Nah, jawabannya ada di dua mekanisme perlindungan inti. Jawabannya dimulai dari sebuah konsep yang keren banget, namanya protection rings atau cincin perlindungan. Coba deh bayangin ini kayak benteng yang berlapis-lapis di dalam komputer kamu. Di jantung bentengnya, di cincin 0, duduklah sang raja, yaitu kernel dari sistem operasi, bagian yang paling kuat dan paling dipercaya. Terus, di lapisan paling luar, cincin 3, itu tempatnya rakyat jelata, aplikasi-aplikasi kamu yang dianggap paling nggak dipercaya. Yuk, kita bedah satu-satu. Cincin 0 itu ibarat ruang singgasana raja, si kernel itu sendiri. Cincin 1 dan 2 itu buat bagian OS lain dan para pengawal kerajaan, kayak driver-driver gitu. Dan cincin 3 adalah pasar umum, tempat aplikasi kayak browser atau game kamu jalan. Sebuah aplikasi di pasar umum nggak bisa dong seenaknya masuk ke ruang singgasana. Dia harus bikin permintaan resmi dulu, yang namanya system call. Nah, ini nyambung ke mekanisme kedua yang penting banget. Pas CPU lagi ngejalanin kode dari cincin-cincin dalam yang dipercaya, kodenya si raja dan pengawalnya, CPU-nya masuk ke mode pengawas. Anggap aja ini mode kekuatan super. Dalam kondisi ini, CPU itu rajanya, dia pegang kunci semua ruangan dan bisa ngelakuin apa aja. Tapi, pas CPU lagi ngejalanin aplikasi kamu dari cincin 3, misalnya game atau browser, CPU-nya langsung ganti mode jadi user mode. Di sini kekuatannya terbatas banget, dia jadi kayak rakyat biasa. Kalau aplikasi kamu mau ngelakuin sesuatu yang penting, kayak nyimpan file, dia nggak bisa ngelakuin sendiri. Dia harus minta izin dulu ke sang raja, si kernel, yang lagi jalan di mode pengawas. Nah, inilah cara benteng itu dijaga super ketat. Dan di dalam benteng yang dijaga super ketat ini, nggak ada yang bisa seenaknya. Setiap program itu ngikutin siklus hidup yang diatur ketat sama OS. Kayak yang kelihatan di diagram ini. OS itu ibarat manajer lalu lintasnya, yang nentuin kapan sebuah program boleh siap, kapan boleh berjalan, kapan harus menunggu, dan kapan harus berhenti. Nggak ada satupun yang dibiarin liar begitu aja. Oke, sekarang yuk kita zoom out lagi. Kita udah jalan-jalan ke jantung mesin dan balik lagi. Terus gimana semua konsep teknis yang dalam banget tadi nyambung lagi ke gambaran besar soal keamanan? Ingat kutipan di awal tadi? Sistem dasar. Sekarang kita udah paham kan maksudnya apa? Itu bukan cuma sekedar file di komputer kamu. Sistem dasar itu ya benteng itu sendiri. Arsitektur cincin perlindungan, mode CPU yang beda-beda, dan manajemen proses yang ketat. Kalau ada satu aja lubang di tembok benteng ini, mau firewall-nya secanggih apapun, ya percuma. Jadi intinya begini, keamanan yang beneran itu bukan sesuatu yang ditempel di luar, tapi sesuatu yang dibangun dari dasar. Itu adalah hukum dan ketertiban yang udah ditanam di dalam cara kerja hardware dan sistem operasinya. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Setelah melihat gimana mesin di dalam komputer kamu melindungi dirinya sendiri, cara pandang kamu soal keamanan jadi berubah nggak? Ternyata ini bukan cuma soal ancaman dari luar ya, tapi juga soal kepercayaan dan keteraturan dari dalam.